Sumur Zam-Zam merupakan sumber air yang tidak pernah habis di sepanjang tahun. Sumur ini pertama kali ada ketika masa hidup Nabi Ibrahim AS. Namun demikian, ternyata ditemukan bukti bahwa sumur Zam-Zam ini juga pernah hilang. Mungkin fakta ini jarang diketahui oleh banyak orang, tapi hal ini pernah diungkap oleh para peneliti. Dikutip dari buku, Tarikh Al-Ka'bah, karya Prof. Dr. Ali Husni Al-Harbutli, guru besar sejarah Islam di Ain Shams University, Kairo, Mesir, dikabarkan bahwa sejumlah sejarawan berbeda pendapat mengenai hilangnya sumur Zam-Zam. Ada banyak pandangan mengapa mata air Zam-Zam bisa hilang. Pertama, faktor geografis. Pandangan ini menyebutkan bahwa mata air Zam-Zam hilang karena tertutup saat hujan. Sebagian lagi, katanya ada banjir bandang yang melanda Makkah jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi, sebagian besar sejarawan justru meyakini hilangnya sumur Zam-Zam karena faktor kesengajaan. Kedua, faktor teologis. Kabilah Jurhum berbuat maksiat dan melakukan kezaliman, sehingga Allah SWT menimpakan azab pada mereka dengan menghilangkan air Zam-Zam, sumber kehidupan masyarakat Arab. Pandangan lain mengatakan bahwa mata air Zam-Zam hilang karena musuh kabilah Jurhum sengaja menutupi mata air Zam-Zam dengan barang bawaan mereka yang sangat banyak. Dan disebutkan juga bahwa mata air Zam-Zam hilang tidak hanya setahun 2 tahun, tapi sampai 3 tahun. Ini didasarkan pada bukti adanya kisah pemimpin Makkah yang hidup jauh sebelum masa Abdul Muthalib, yaitu Madad bin Amru al-Jurhumi. Kala itu, dia terlibat peperangan dengan musuhnya dan kalah. Karena kekalahan itu, dia menyadari akan diusir dari Makkah. Untuk mengantisipasi hal itu, maka Madad memutuskan untuk menutup sumur Zam-Zam dan mulai saat itu, penduduk Makkah selalu menggali sumur karena persediaan air yang ada sangat sedikit. Hilangnya mata air Zam-Zam menyebabkan krisis di tengah masyarakat Makkah, utamanya para jamaah haji. Tidak sedikit pula dari mereka yang meninggalkan Makkah dan mengungsi ke Yaman. Masyarakat Makkah mulai menggali dan mencari mata air baru untuk memenuhi kebutuhan mereka dan para jamaah haji yang datang. Mereka memang akhirnya menemukan sumber mata air baru seperti mata air Maimun Hadari, mata air Murah, mata air Al-Gamer, dan lainnya. Namun, mata air tersebut berada di luar Makkah. Mereka harus membawa air tersebut ke Makkah untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji. Ini menjadi kesulitan yang amat berat. Ditambah datangnya musim kemarau panjang yang membuat mata air tersebut mengering. Menurut buku, Mekah, kota suci, kekuasaan, dan teladan Ibrahim, adalah Abdul Muthalib yang akhirnya menemukan kembali sumber mata air Zam-Zam. Di saat masyarakat Makkah mengalami krisis air yang panjang, Abdul Muthalib mengajak para pimpinan kabilah rapat untuk mengatasi persoalan itu. Forum rapat tersebut menyatakan kalau seandainya sumber mata air Zam-Zam ditemukan, maka persoalan krisis air akan berakhir. Mimpi Abdul Muthalib. Singkat cerita, Abdul Muthalib menerima pesan dari langit untuk menggali sumber mata air Zam-Zam saat tidur. Ia bermimpi seolah mendapatkan perintah untuk menggali sumber mata air Zam-Zam yang hilang bertahun-tahun itu. Abdul Muthalib bermimpi didatangi seseorang yang berkata, "Galilah Zam-Zam. Letaknya di bawah kotoran binatang dan darah. Ada di paruh gagak tuli, di sarang semut." Mimpi itu ditafsiri Abdul Muthalib sebagai kode keberadaan Zam-Zam. Kotoran dan darah dimaknainya sebagai simbol air yang mengenyangkan dan menyembuhkan penyakit. Paruh gagak yang tuli merujuk istilah untuk penduduk Habasyah yang pernah menyerang Ka'bah. Sementara sarang semut menandakan bahwa Zam-Zam akan segera kembali ditemukan dan dikerumuni banyak orang. Abdul Muthalib pamit kepada istrinya untuk mulai mengurai petunjuk-petunjuk tersebut. Pertama yang dilakukannya adalah menggelar kurban besar-besaran, ia juga membagikan banyak makanan. Lalu ia kembali merenungi mimpinya. Ia yakin betul, titik lokasi Zam-Zam terletak di antara dua berhala Aslaf dan Nailah. Dengan ditemani seorang putranya, Al-Harits, Abdul Muthalib mulai menggali di lokasi yang dianggap suci oleh banyak orang ini. "Sungguh, kami tidak akan membiarkanmu menggali di antara dua berhala tempat kami berkorban ini," ujar dari pewakilan penyembah berhala. Namun dengan kapak dan peralatan sederhana yang dibawa, Abdul Muthalib tetap meneruskan pekerjaan menggalinya. Tak sampai memakan waktu lama, bersama anaknya tersebut, Abdul Muthalib menggali sebidang tanah yang di atasnya berdiri berhala. Ia yakin, itulah tempat yang ada dalam mimpinya.
Ia dan anaknya terus menggali hingga akhirnya menemukan banyak perkakas seperti emas, pedang, baju perang, dan benda lainnya. Setelah barang-barang itu diangkut, maka keluarlah air. Dan sumber mata air Zam-Zam telah ditemukan kembali. Dalam versi lainnya, sumur itu kembali ditemukan setelah berabad-abad hilang oleh Abdul Muthalib. Dia adalah salah satu pembesar Quraisy yang bertugas menyediakan air minum bagi rombongan haji yang datang ke Makkah. Kala itu, Makkah sedang dilanda musim paceklik dan panas yang berkepanjangan. Abdul Muthalib pun kesulitan menemukan air, padahal ribuan jamaah haji akan segera datang. Suatu malam, Abdul Muthalib bermimpi didatangi seseorang dan menyuruhnya menggali sumber Zam-Zam. Mimpi itu dialaminya sampai 3 kali. Abdul Muthalib pun sempat ragu apakah benar sumur itu masih ada. Akhirnya dia mengajak putranya untuk menggali tanah yang terletak di tempat penyembelihan kurban masa jahiliyah. Abdul Muthalib pun terus menggali dan akhirnya dia menemukan 2 patung rusa yang terbuat dari emas, 7 baju zirah, dan 7 pedang. Barang-barang itu adalah milik Madad yang telah lama tertimbun. Penemuan itu sempat menghalangi penggalian sumur Zam-Zam karena kaum Quraisy yang lain berebut harta yang ditemukan Abdul Muthalib. Dia pun terpaksa menyelesaikan masalah itu terlebih dahulu. Bahkan, antara Abdul Muthalib dengan para pembesar Quraisy sempat terlibat adu tegang terkait hak atas harta itu. Kemudian, Abdul Muthalib meminta mereka untuk menunjuk hakim untuk menyelesaikan masalah itu. Mereka pun bergegas menuju tempat hakim itu, yang terletak di sekitar Syam. Di tengah perjalanan, rombongan itu kehabisan air, termasuk juga Abdul Muthalib. Dia pun meminta air yang masih ada dalam persediaan milik pembesar Quraisy itu masing-masing. Mereka semua menolak membagi air. Akhirnya, Abdul Muthalib sudah tidak sanggup dan menyuruh rombongannya untuk menggali kubur masing-masing dan menunggu ajal. Tapi, Abdul Muthalib kemudian menilai pekerjaan itu sia-sia. Dia pun kemudian mengajak rombongannya melanjutkan perjalanan. Ketika dia menaiki untanya, tiba-tiba tanah yang diinjak oleh untanya mengeluarkan air jernih. Abdul Muthalib bergegas turun dan meminum air itu. Ia pun mengajak semua rombongannya untuk memenuhi tempat persediaan air mereka. Kemudian, Abdul Muthalib kembali ke Makkah dan tidak jadi melanjutkan perjalanan menuju Syam. Penemuan sumur Zam-Zam ini kemudian menutup semua sumur yang telah digali untuk memenuhi kebutuhan air minum jamaah haji. Para jamaah haji pun memilih air dari sumur Zam-Zam karena selain letaknya yang tidak jauh dari Makkah, juga karena khasiat luar biasa yang terkandung dalam air. Setelah ditemukannya sumur Zam-Zam, kehidupan masyarakat di Arab, khususnya di sekitar kota Makkah, menjadi lebih berkembang. Kota Makkah, yang dulunya gersang menjadi lebih maju dan ramai. Abdul Muthalib, yang kala